Kaligrafi pertama kali ditemukan pada relief makam raja-raja terdahulu yang banyak terdapat di Abydos. Tak hanya itu, ada yang menyebut kaligrafi juga ditemukan di kawasan Sungai Nil. Sementara dalam buku seni kaligrafi Islam, kaligrafi Arab diungkap telah ada sejak masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Kaligrafi mulai lahir ketika Utsman berupaya mengumpulkan ayat suci Al-Quran menjadi mushaf. Ia mengembangkan cara dan gaya penulisan ayat-ayat Al-Quran agar umat Islam tertarik untuk membaca dan mempelajarinya. Demikian, seni kaligrafi yang berkaitan dengan kalam-kalam Allah diyakini hadir sejak masa kekhalifahan Utsman. Sejak itu pula, kaligrafi dikenal sebagai warisan seni Islam yang menunjukkan perkembangan dan kemajuan peradaban Islam dalam segi budaya dan keilmuan. Islam dikenal sebagai salah satu agama terbesar di Indonesia. Hal tersebut membuat agama Islam menjadi agama yang cukup berpengaruh di Indonesia. Ada banyak sekali bentuk pengaruh agama Islam di Indonesia. Salah satunya adalah dalam bidang sosial. Contoh pengaruh Islam di Indonesia dapat diketahui dalam aspek sosial dan budaya. Misalnya, sebelum kedatangan Islam, Indonesia memperlakukan sistem kasta atau tingkatan untuk membedakan kedudukan masyarakat. Namun, setelah Islam masuk ke Indonesia, sistem kasta mulai terhapus karena sesuai dalam ajaran Islam, semua manusia memiliki status yang sama. Hal tersebut membuat Islam menjadi agama yang mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Meskipun sistem kasta tak lagi ada, namun penggolongan masyarakat tetap berlaku. Contohnya, seorang ulama yang dianggap memiliki ilmu yang lebih tinggi memiliki gelar kiai. Gelar tersebut menunjukkan kedudukan seseorang yang lebih tinggi dalam struktur masyarakat. Pengaruh Islam di Indonesia dalam bidang pemerintahan sangat jelas pengaruhnya. Hal ini dapat kita lihat bahwa sebelum masuknya Islam di Indonesia, Indonesia mengenal konsep kerajaan. Maka setelah masuknya Islam, konsep tersebut digantikan dengan konsep sultan. Kerajaan diganti karena menurut mereka kekuasaan tertinggi disebut kesultanan. Agama Islam juga banyak membawa perubahan positif dalam masyarakat Indonesia, di antaranya meningkatnya tingkat keadilan, toleransi, dan kerukunan antar masyarakat. Seni bangunan Islam di Indonesia merujuk pada gaya arsitektur yang berkembang di Nusantara di bawah pengaruh kebudayaan dan agama Islam. Sejak kedatangan Islam pada abad ke-13, seni bangunan ini berkembang pesat dan menghasilkan berbagai jenis bangunan dengan ciri khas tersendiri. Karakteristik seni bangunan Islam di Indonesia: yang pertama, atap bertingkat; yang kedua, ruang terbuka; yang ketiga, penggunaan material lokal; yang keempat, ornamen ukir; yang kelima, menara; dan yang keenam, kubah. Contoh seni bangunan Islam di Indonesia: yang pertama, Masjid Agung Demak, Jawa Tengah; yang kedua, Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah; yang ketiga, Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh; yang keempat, Masjid Istiqlal, Jakarta; yang kelima, Masjid Tua Katangka, Sulawesi Selatan; dan yang keenam, Masjid Saka Tunggal, Banyumas. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, dan sebagainya. Dalam ajaran agama Islam dilarang menggambar makhluk hidup dalam bentuk lukisan ataupun patung, apalagi melukiskan wujud Nabi Muhammad. Oleh karena itu, muncul berbagai ide kreatif dalam menciptakan karya seni rupa. Di Indonesia, agama dan kebudayaan Islam membawa pengaruh dan perubahan pada bidang seni rupa, terutama seni lukis, seni ukir, dan kaligrafi. Di antara semua itu, seni kaligrafi yang paling menonjol. Seni rupa Islam bahkan mengolah kaligrafi menjadi motif hias. Islam memiliki beberapa peninggalan dalam bidang kesusastraan di negara Indonesia. Dalam
Dalam hal ini sangat nyata terjadi proses alkulturasi dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Karya sastra memang dipengaruhi oleh Islam yang berasal dari Persia. Misalnya dalam kisah Bayan Budiman, Amir Hamzah, dan cerita 1001 Malam. Namun pengaruh Hindu-Buddha dan Jawa juga masih nyata. Beberapa peninggalan Islam dalam bidang kesusastraan yaitu yang pertama adalah Babad. Babad adalah kisahan dengan bahasa Jawa, Sunda, Bali, Sasak, dan Madura yang berisi sejarah. Beberapa contohnya adalah Babad Tanah Jawi, Babad Demak, dan Babad Giyanti. Yang kedua adalah Suluk. Suluk merupakan karya sastra kerajaan Islam tertua di tanah air. Karya sastra ini memuat ajaran tasawuf dan identik dengan wali. Selanjutnya ada Hikayat, yaitu karya sastra yang menampilkan dongeng atau cerita yang melibatkan tokoh sejarah. Hikayat dibaca untuk hiburan, pembangkit semangat, atau meramaikan pesta. Misalnya Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Amir Hamzah. Yang terakhir adalah Syair. Syair adalah karya sastra yang secara garis besar mirip dengan pantun. Syair sama memiliki sajak yang tiap baitnya berjumlah 4 baris dan digunakan untuk suatu cerita, nasihat agama, dan cinta. Meninggalkan nama yang baik anak negeri. Agama dan sosial budaya Indonesia. Sejak zaman prasejarah, bangsa Indonesia telah memiliki kepercayaan berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang yang disebut animisme. Ada juga kepercayaan terhadap adanya kekuatan pada benda-benda tertentu yang disebut dinamisme. Dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, terjadi alkulturasi. Sebagai contoh dalam upacara keagamaan atau pemujaan terhadap para dewa-dewi di candi, terlihat adanya unsur pemujaan terhadap roh nenek moyang. Pripi adalah tempat benda-benda lambang jasmania raja-raja yang membangun candi tersebut disimpan. Biasanya di atas Pripi terdapat arca dewa yang merupakan perwujudan raja didharmakan di dalam candi. Keberadaan Pripi mengindikasi bahwa candi dianggap sebagai makam atau tempat berdiamnya roh raja yang telah meninggal. Hal ini memiliki kemiripan dengan fungsi-fungsi bangunan menhir, dolmen, dan pundan berundak-undak pada zaman Megatilikum. Pada puncak candi terdapat lambang para dewa, biasanya berupa gambar teratai pada batu persegi 4. Akulturasi yang terjadi semakin memperkaya kehidupan masyarakat. Akulturasi kebudayaan yang berkembang setelah masuknya pengaruh Islam. Salah satunya sistem kalender. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka atau biasa disebut dengan kalender Hindu yang dimulai pada tahun 78 Masehi. Yang dimana pada zaman dahulu kalender Hijriah didasari oleh berdasarkan pergerakan bulan, sedangkan kalender Saka itu didasarikan oleh pergerakan matahari. Kalender Saka memiliki nama-nama pasaran hari seperti 1 Kliwon, 2 Legi, 3 Pahing, 4 Pon, 5 Wage. Pada tanggal 1 Sura tahun 1555 atau 8 Agustus 1633, Sultan Agung dari Mataram mulai menciptakan kalender Jawa. Contoh kecilnya, ia mengubah nama bulan Muharram menjadi Suro, Ramadan diganti dengan Pasa. Sementara membuat nama hari sesuai dan tanah bahasa Arab, nama-nama hari kalender Hijriah. Dan hari-hari pasaran kalender Saka masih diterapkan di kalender ini. Bukti akulturasi ini di kehidupan sehari kita adalah kita masih menemukan pasaran hari di dalam kalender Saka walaupun hanya beberapa yang memakainya.
Hadroh adalah jenis musik tradisional yang sering dimainkan dalam acara-acara keagamaan Islam, khususnya di Indonesia dan wilayah-wilayah lain di dunia Muslim. Musik hadroh biasanya digunakan untuk mengiringi pembacaan sholawat yang merupakan pujian dan doa untuk Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada alat musik dalam hadroh. Yang pertama itu ada rebana. Alat musik perkusi berbentuk bundar yang terbuat dari kayu dengan membran kulit di satu sisi. Yang kedua ada marawis, sejenis drum kecil yang biasanya dimainkan dalam kelompok. Yang ketiga ada bass hadroh, alat musik perkusi dengan ukuran lebih besar yang memberikan suara bass. Dan fungsi hadroh adalah digunakan dalam acara maulid, pernikahan, khitanan, dan berbagai acara keagamaan lainnya. Memiliki nilai budaya mendalam, sering dianggap sebagai bagian dari warisan budaya Islam di Nusantara. Digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai Islam dan mempererat hubungan komunitas melalui musik dan kebersamaan.